Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya? Insya Allah semua sehat ya kak ya. Sudah mendoakan kakak-kakak selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan penggunaan tanda tanya. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya kak ya. Selamat menyaksikan. Hayo, siapa nih yang masih ingat? Apa itu huruf kapital? Yeay, good job kakak. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Tentunya kakak-kakak masih ingat ya materi minggu lalu? Tidak semua kata menggunakan huruf kapital ya kak ya. Jadi kakak harus tahu bagaimana aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, berikut aturan penggunaan huruf kapital yang harus kakak ingat ya. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat. Nah, contohnya ibu belanja sayur dan buah ke pasar. Huruf I pada kata ibu harus huruf besar. Kemudian yang kedua yaitu huruf pertama nama orang. Semua huruf pertama nama orang harus besar. Contoh Edo, Siti, dan Udin. Huruf E pada kata Edo harus besar ya kak ya. Begitu juga dengan Siti dan Udin. Kemudian yang ketiga, huruf pertama nama bulan dan hari. Nah, di sini contohnya Januari, Februari, huruf J-nya besar ya kak ya. Senin, Selasa, S-nya juga besar ya kak ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Contohnya, nama agama Katolik, Kristen, Hindu. Huruf depannya huruf besar semua. Kitab suci, misal Alkitab, Weda. Nah, depannya besar semua ya kak ya. Kemudian kata ganti Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Berarti semua hurufnya besar karena dia menyangkut kata ganti Tuhan. Kemudian yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, berdoa kepadanya. Nah, nya ini kata ganti. Begitu ya kak ya. Kemudian yang kelima, huruf pertama pada nama negara, kota, dan suku. Ingat ya kak ya, huruf besar hanya huruf pertamanya saja. Contoh, negara Indonesia, Amerika, huruf depannya Indonesia, jadi I-nya besar. Kemudian kota Semarang, kota Jakarta, S-nya besar. Kemudian suku Jawa, Dayak, dan Batak, J-nya besar, D-nya besar, dan B-nya besar. Oke kakak, selanjutnya kita akan belajar tanda baca titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Jadi kalau ada tanda tanya terus titik itu bukan ya kak ya. Tanda seru terus ada titiknya itu juga bukan merupakan tanda baca titik. Oke, nah kakak perhatikan contohnya. Contoh penggunaan tanda titik. Yang pertama, Udin memegang tong sampah. Di akhir kalimat ada tanda titiknya. Yang kedua, Siti menyiram bunga di taman. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nah, oke. Sekarang untuk melatih pemahaman kakak, coba kerjakan soal berikut. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nomor 1, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Nah, sekarang kita perbaiki penulisan kalimatnya ya kak ya. Pada kata batu, huruf B-nya harus besar. Kemudian, di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Contoh yang kedua, diperhatikan baik-baik ya. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah, kata mana yang harus menggunakan huruf kapital? Ya,
kata ayah huruf depannya harus besar. Kemudian huruf pertama kata Tuhan dan huruf pertama kata Udin. Jangan lupa menambahkan titik. Selanjutnya kita akan belajar kata tanya. Nah, setiap akhir kalimat kata tanya menggunakan tanda tanya ya Kak ya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, kata tanya ini ada 6. Apa saja? Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk bertanya tentang kejadian, benda, dan tempat. Nih, contohnya. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Kata tanya yang kedua, kata tanya siapa? Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Contohnya, siapa yang menanam tumbuhan itu? Yang ketiga, kata tanya kapan? Digunakan untuk bertanya tentang waktu. Contohnya hari, bulan, tahun. Nah, di sini contoh kalimatnya. Diperhatikan ya. Kapan Pak Tony menanam tumbuhan itu? Selanjutnya kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk bertanya tentang cara, sifat, keadaan, atau suasana. Contohnya di sini adalah bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Selanjutnya kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk bertanya tentang alasan dan sebab. Contohnya, mengapa rumput liar harus dicabut, Pak? Nah, terakhir kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk bertanya tentang jumlah. Contohnya, berapa kali Pak Tony menyiram tumbuhan dalam sehari? Nah, ini yang paling terakhir sekali. Kata tanya di mana? Digunakan untuk bertanya tentang tempat. Contohnya, di mana Pak Tony menanam tomat? Oke kakak, jadi begitu ya beberapa contoh kata tanya yang dapat kakak gunakan. Nah, kakak-kakak, ketika kakak bertanya dengan seseorang, maka harus menggunakan kata yang baik dan sopan. Tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh marah-marah. Karena dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk berlemah lembut. Ini, perhatikan ya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi kakak-kakak, siapa sih yang tidak mau mendapatkan pahala? Semua pasti ingin mendapatkan pahala ya. Nah, oleh karena itu kakak-kakak harus berlemah lembut. Sekian penjelasan materi dari Ustazah. Semoga kakak-kakak di rumah tetap semangat belajar dari rumahnya ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم